Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas mengenai materi web programming 2, yaitu mengenai instalasi kode igniter serta struktur hierarki dari kode igniter. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba bahas bagaimana sih cara untuk install kode igniter, kemudian file-file mana sih yang akan sering kita pergunakan nantinya, kemudian gimana caranya kita manggil sebuah file di kode igniter. Hari ini kita akan coba bahas sebagai dasar untuk nanti ke depannya. Jadi struktur ini kalau kita pahami dengan baik, maka nanti ke depannya kita akan lebih mudah dalam mempelajari coding-codingan di kode igniter. Oke, kita langsung saja masuk ke modulnya. Ini jadi panduan kita. Oke, di pertemuan kedua ini pengenalan kode igniter ini nanti bisa dibaca. Yang terpenting adalah tools yang akan kita pergunakan nantinya. Ya, ini dia, yaitu SAM dengan versi 5.6 atau di bawah 7 lah ya, karena kita masih menggunakan kode igniter versinya 7.1.11 kalau nggak salah. Jadi untuk SAM-nya versinya yang di bawah 7 saja. Kemudian kode igniter versi 3.1.11 yang akan kita gunakan. Kemudian editor yang kita pergunakan di sini sebenarnya bebas-bebas saja sih ya. Saya menggunakan Visual Studio Code karena memang lebih ringan. Kalau teman-teman ada yang menggunakan Notepad++ atau menggunakan Sublime Text, itu monggo dipersilakan aja. Kemudian browser, ini bisa apa aja browser juga ya, yang penting browser lah ya, itu bisa support lah. Oke, kemudian ini tentang framework web, ada banyak sekali sebenarnya framework di web. Ada Code Igniter ya kan, YII, kemudian Laravel dan lain-lain. Nah, yang mungkin sering banyak dipergunakan ya CI dan Laravel biasanya. Nah, dua ini yang sering dipergunakan biasa di dunia kerja. Nah, di modul ini kita gunakannya adalah Code Igniter. Jadi di Code Igniter itu, nggak cuma Code Igniter sih ya, sebenarnya hampir semua framework itu sudah menggunakan pola desain MVC. Mungkin kita sering mendengar istilah MVC. Apa sih MVC itu? Nanti di pertemuan ketiga akan lebih detail lagi. Untuk sekarang MVC itu ya hanya model view controller. Ini nanti folder ini akan ada di bagian dari CI atau Code Igniter. Nah, model itu menampung file apa, view menampung file apa, control menampung file apa, secara detailnya akan dibahas di pertemuan ketiga nanti. Oke. Kemudian kita coba lihat di materi berikutnya, instalasi software. Untuk install Code Igniter sebenarnya nanti tidak terlalu sulit, kita cukup mendownload apa namanya frameworknya di laman codeigniter.com. Kalau kita buka di sini, ini dia Code Igniter download, nanti akan ada pilihan versi-versinya. Nanti yang teman-teman harus download ada yang versi Code Igniter 3 aja. Nah, di sini 3.11. Ini kita bisa download, nanti akan hasilnya muncul di sini. Ya, Code Igniter 3.1.11. Jadi bukan yang 4 ya, karena 4 PHP-nya sudah tinggi 7.3 dan itu agak sedikit berbeda dari script-nya juga. Jadi nanti gunakan yang versi 3 saja. Oke. Lanjut kita instalasi kode igniternya. Oke, kita langsung ke prakteknya saja lah ya. Supaya nanti teman-teman ada gambaran, tidak teori-teori terus. Oke, ini saya sudah download ya. Sudah download filenya, kode igniternya di sini. Kemudian saya pindahkan ke SAM ya kan, htdoc seperti biasa karena kita main lokal, kita taruh dia di htdoc. Nah, ini kode igniter 3.1.11. Kemudian apalagi langkah berikutnya kita ekstrak lah ya. Kita ekstrak dia, saya coba ekstrak here.
karena di dalamnya sudah ada folder codeigniter 3111, jadi tidak usah di dalam folder, langsung extract here aja. Nah, kita tunggu sambil menunggu prosesnya. Nanti kita rename nih folder codeigniter 3111-nya, ini dia sudah ya. Kita rename sesuai dengan project yang akan kita kerjakan di modul. Nah, kalau di modul kita ikuti modul, maka nanti nama projectnya adalah rental mobil. Oke, gini ya. Rental underscore mobil. Oke. Ini project kita. Nah, kalau kita lihat di dalam folder rental mobil yang sudah kita ekstrak tadi, isinya ini 3. Application, system, user, guide. 3 folder dan ada beberapa file di dalamnya. Di dalam rental mobil ya. Kemudian kalau kita lihat di application, ini nanti akan ada banyak folder lagi. Kemudian kalau kita buka sistem pun sama. Kalau kita buka user guide pun sama. Ya. Jadi masing-masing ada isinya. Nah, untuk materi web programming 2 ini, kita akan lebih banyak bermain di application nanti. Nah, di application ini ada beberapa folder lagi. Nah, yang akan sering kita gunakan itu ada di bagian config, di mana kita bisa mengatur auto load, ya kan? Kemudian konfigurasi dari CI itu sendiri, koneksi ke database maupun nanti routes atau alur dari si CI ini mau pertama kali jalan nih apa dulu nih. Nah, ini di bagian routes nanti. Jadi 3 ini sih yang 4 ya, 1, 2, 3, 4, ini 4 ini yang akan kita pergunakan atau kita edit lah, istilahnya seperti itu. Autoload, config, dan database serta routes nanti. Nah, di bagian lain controller. Nah, ini yang bakal sering nih, controller, kemudian model, kemudian view, karena kita menggunakan konsep MVC seperti yang tadi di awal kita jelaskan. Model, view, controller, 3 ini. Apakah yang lain tidak digunakan? Tetap digunakan, cuman tidak terlalu sering seperti model view controller ini gitu. Oke, nanti kita akan coba lihat. Nah, sekarang kita akan cek apakah instalan kita sudah berhasil atau belum. Kita akan coba jalankan, teman-teman. Jadi, pastikan terlebih dahulu untuk servernya sudah kita jalankan di sini, Apache, MySQL. Walaupun sebenarnya kita belum koneksi ke database ya, cuman sudah jadi kebiasaan biasanya ketika Apache dijalankan, MySQL juga dijalankan. Karena saya pada saat menjalankan ASAM, sudah otomatis menjalankan 2 sistem ini di auto startnya. Oke, ini sudah jalan. Kita akan coba panggil rental mobil. Oke, caranya sama sebenarnya seperti pemanggilan di web 1 ya. Rental underscore mobil. Oke. Nah, kalau nanti muncul halaman welcome to codeigniter, maka kita sudah berhasil install atau menjalankan codeigniternya. Ini versinya di bawah 3111. Ini welcome to code. Berarti kita sudah berhasil. Nah, pertanyaannya kenapa yang dijalankan ini gitu? Dari mana sih? Alurnya itu seperti apa? Itu akan kita bahas sedikit. Oke. Pada saat memanggil sebuah project di sini dalam hal ini rental mobil, maka sistem akan melihat pertama kali adalah routes-nya. Oke. Routes-nya itu seperti apa alurnya? Karena di bagian sini, nih, di bagian URL ini adalah pemanggilan controller. Kalau controllernya di sini kita tidak tulis, hanya nulis foldernya saja, maka secara otomatis dia menjalankan default controller. Nah, itu adanya di mana? Di bagian routes. Oke, kita sekarang masuk ke coding. Oke, saya menggunakan Visual Studio Code. Saya akan buka foldernya, folder rental mobil ya. Jadi nanti keseluruhan akan terbuka. Jadi jangan hanya membuka bagian routes-nya aja, tapi kita buka adalah
di bagian rental mobilnya. Oke, Tedok di rental mobil. Oke, sampai sini ya. Jadi jangan di double klik lagi, cukup sampai rental mobil, select folder, nanti dia akan membuka keseluruhan dari rental mobilnya. Oke. Nah, masih waiting. Oke, sudah mulai berjalan di sini. Kita lihat isinya. Nah, ini dia kita sudah punya ya, tadi 3 ya, application, system, user guide, 3 folder ini. Dan tadi kita akan coba bahas mengenai routes-nya, seperti apa sih routes-nya. Routes adanya di application, kemudian di bagian config, di bawah ada yang namanya routes.php. Nah, ini menggambarkan mana sih controller yang pertama kali jalan, ya kan? Ketika kita tidak memanggil sebuah controller, maka si routes ini akan melihat default controller yang akan dijalankan. Nah, di bagian bawah ini dia. Default controllernya adalah welcome. Berarti controller yang dijalankan pada saat saya memanggil rental mobil adalah controller welcome. Oke. Saya akan coba cek controller welcome ini adanya di mana sih? Pastikan di bagian controller ya. Nah, ini dia. Welcome. Kemudian saya cek, saya buka. Oke, ini isinya. Ini dokumentasi dalam bentuk komentar, jadi ini bukan sebuah skrip, hanya penjelas saja. Nah, ketika si welcome dipanggil, ya kan, tanpa dia memiliki sebuah fungsi, gitu. Nanti kan ada urutannya nih teman-teman ya, ada urutannya. Nama projectnya atau nama foldernya, kemudian nama controllernya, kemudian nama fungsi. Nah, itu URI-nya seperti itu, gitu. Tapi kalau kita tidak menyebutkan controller, maka secara otomatis adalah default controller yang dijalankan. Seperti itu. Tapi kalau kita manggil controller, misalkan rental mobil /member /tambah. Nah, itu berarti ada lagi tuh ya kan. Di dalam folder rental mobil ada controller namanya member, dalam member kita panggil sebuah fungsi namanya tambah. Nah, itu nanti kita akan coba bahas lah di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau sudah masuk database. Tapi untuk di sini ketika kita panggil welcome, maka secara otomatis kalau kita tidak memanggil fungsi, maka yang dijalankan adalah fungsi index yang ada di controller. Nah, kita lihat di sini fungsi indeksnya adalah this load view welcome message. Dia akan memanggil view, file di dalam folder view, namanya adalah welcome message. Pahami alurnya ya, dari URL ya kan, dari URL controller dia manggil view di sini. Nah, berarti pasti akan ada sebuah file dengan nama welcome message dalam folder view. Kita buka folder view. Nah, ini dia filenya, welcome message. Isinya adalah tadi welcome to CodeIgniter. Jadi semua yang tampil di browser, ya kan, tampilan-tampilan yang muncul di browser itu ada di file view. Nah, nanti pembagiannya akan lebih detail di pertemuan berikutnya. Jadi tampilan-tampilan webnya yang kita lihat nih di halaman web itu ada di folder view semua. Nah, ini dia. Ini CSS, kemudian nah ini nih, welcome CodeIgniter. Ini dia. Jadi kalau ini saya ganti misalkan welcome to my web misalkan ya. Welcome to my web. Misalkan seperti itulah. Oke, maka nanti secara otomatis ini pun akan berubah. Seperti itu. Itu hierarkinya. Kenapa yang dijalankan ini? Jadi dari routes ke controller, kemudian dari controller dia ke view. Seperti itu. Modelnya kapan Pak? Model nanti kita akan coba bahas. Model biasanya akan berhubungan dengan pengaksesan database seperti perintah insert, delete, update, dan lain-lain. Itu nanti. Nah, seperti itu. Itu hierarkinya. Sekarang kita akan coba
menulis sebuah script sederhana di dalam CodeIgniter, di mana kita akan membuat sebuah file controller ya, dengan nama contoh 1 atau contoh 01 lah. Kita coba ikuti modul. Contoh 01.php. Oke. Nah, ini kita sudah punya sebuah controller, kemudian isinya apa nih? Isinya saya sih lebih suka copy ya dari yang sudah ada. Ini saya paste, ini saya hapus. Oke. Ini saya ganti kelasnya menjadi contoh 01. Oke. Dimana saya belum bermain dengan view ya. Jadi ini hanya sebagai contoh aja. Alurnya sih harusnya untuk menampilkan di halaman web kita pakai view. Tapi untuk contoh sederhana ini saya akan langsung cetak aja script PHP-nya. Seperti itu. Oke, kita lihat. Kita pakai echo aja, echo biodata ya. Nama saya Marullah misalkan. Oke ya. Kemudian echo lagi. Saya pindah baris. Selamat belajar CodeIgniter. Oke, gini aja lah ya, sederhana aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, sekarang kita jalankan skripnya. Oke, nah untuk memanggil contoh 01 kita harus memanggil juga yang namanya index, file index. Karena itu sudah sebagai syarat untuk memanggil sebuah controller. Pak, tapi selama ini saya buka web, nggak pernah ada yang namanya panggil dulu index, baru panggil controllernya. Nah, karena memang sudah dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan index.php ini, nanti kita gunakan namanya file htaccess. Cuman tidak sekarang, nanti di pertemuan kedua baru kita akan pertemuan ketiga ya, baru kita akan coba menggunakan removing index, menghapus file index. Jadi kan nggak enak nih kalau pakai index.php gini kan ya. Baru contoh 01. Kita kan pengennya setelah rental mobil langsung contoh 01 kan gitu. Tapi aturannya memang seperti itu. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan coba hapus index.php dengan cara menambahkan sebuah file htaccess. Oke. Kita akan coba jalankan dulu contoh 01-nya. Nah, ini dia. Nama saya Marullah, selamat belajar CodeIgniter. Itu contoh sederhana dari penggunaan CodeIgniter dan penggunaan file controller. Jadi di awal-awal ini kita coba untuk mempelajari hierarki dari CodeIgniter, di mana kita menuliskan file yang controller, di mana kita menuliskan file view, di mana kita menuliskan file model. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kedua ini saya rasa sampai di sini dulu. Di video berikutnya saya akan coba membahas mengenai lebih detail MVC seperti apa, kemudian bagaimana menghapus indeks supaya nanti kita tidak lagi menggunakan index.php. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajari CodeIgniter di pertemuan kedua ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan.